boleh video call. Sebentar ya kak, nih dia. Kakak. Iya. Kak Kia, mungkin kita turut prihatin terkait kondisi Kala sendiri kak. Seperti apakah mungkin kelanjutannya nih sebagai seorang ibu, apalagi kakak lagi jauh sama anak gitu kak? Ya intinya yang aku tahu tuh cuma yang diceritakan sama Faisal apa yang terjadi. Dan cari ketanya Ya jadi yang aku tahu tuh cuma apa yang kronologi yang disampaikan sama Faisal. Terus nanti aku juga udah lihat CCTV-nya. Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena apa yang namanya pasti kan dia shock banget, dia trauma banget juga melihat situasi kayak gitu, lagi di atas motor berdua tiba-tiba yang nyupir di depan itu langsung dipukul, langsung jatuh dari motor gitu. Jadi kalau aku juga mikirin traumatik Kalanya buat kedepannya aja sih, karena situasi tadi mungkin kita orang gede juga pasti gitu kan, apalagi anak umur 12 tahun gitu melihat situasi itu. Kak Kia, rencana pemulihan untuk Kala seperti apa Kak Kia? Pemulihan traumanya seperti apa? Rencana pemulihan traumanya Kala seperti apa? Apakah ingin ke psikolog atau? Ya, karena aku lagi jauh sih, aku dititip sama adik-adik aku di sana sama mama papa. Jadi kayak tadi Kala tuh punya kebiasaan, dia kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia tuh mendam perasaannya, dia tuh nggak pengen orang tahu dia lagi sedih, dia lagi sakit gitu. Jadi dia kalau sakit pun biasanya dia ngumpet ke kamar, terus ya udah nangis di kamar sendiri gitu. Aku harus nyari dia gitu. Jadi aku tahu buat dia nih hari ini cukup memukul dia, dan ternyata pas kejadian dia juga memilih buat nggak nelfon aku Mas Anu karena dia bilang takut bikin aku Mas Anu khawatir, dan dia kan langsung sekolah. Terus langsung sekolah juga gurunya ternyata dia nggak ceritain, teman-temannya nggak dia ceritain gitu. Jadi dia mendam rasa sendiri. Taunya tadi pas dijemput sama kakaknya sama Mas Budi ke sekolah, pas lewat jalan itu dia nutup mata, terus sampai rumah mbaknya bilang kayak Kala mojok nih lagi nangis gitu. Jadi ya sedih sih karena aku nggak bisa nemenin di sana. Jadi aku yang bisa aku lakuin, aku lagi titipin Kala sama adik-adik aku sama mama papa juga. Kondisi Kak Faisal sendiri, apalagi kan mungkin dapat beberapa luka nih kak, seperti apa? Aku belum terlalu ngobrol, tadi cuma dikirimin foto aja, cuman aku bilang ya biar valid visum ya, karena kan tingkat sakit orang beda, mungkin dia ngerasanya seperti apa, taunya hasil dalamnya seperti apa, jadi aku nggak bisa jawab terlalu banyak karena aku nggak di sana. Kak, mungkin udah masuk laporan ke Polsek Pasar Minggu? Alhamdulillah udah, terus banyak banget yang ngebantu. Jadi jujur aku di sini terharu banget karena aku lagi jauh, tapi kayak banyak banget orang yang bilang udah kita bantuin, kita urusin, kita apa gitu. Jadi aku sama Mas Hanung jadi ngerasa dari tadi kita kayak ya Allah banyak banget ya, Allah tuh kayak udah tenang aja, nggak usah terlalu pusing gitu, karena banyak banget orang yang mau ngurusin di situ. Jadi ya alhamdulillah, makasih buat yang ngasih perhatian, buat yang ngurusin juga. Ya aku sebagai ibu lagi sedih aja nggak bisa nemenin anak di situ, tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah Kala bisa tumbuh jadi anak yang mentalnya jadi lebih kuat lagi. Tadi juga langsung bilang pengen les taekwondo lagi karena ngeliat situasi gitu bahwa oh ternyata ilmu bela diri itu penting banget dimiliki sama seseorang, dia jadi paham itu juga. Kak, mungkin plan pulang dari umroh kapan Kak Kia? Mestinya baru nyampe Jakarta tanggal 2. Oke, mungkin Kak untuk penegakan hukumnya sendiri akan seperti apa nih, berharap dari orang tua Kala sendiri nih Kak? Enggak sih, kalau aku emang cuma bantuin Faisal buat buka jalan, buat dia ketemu sama pelakunya, supaya pelakunya juga belajar kalau orang kan kita namanya di jalan, kita harus saling menghargai satu sama lain, nggak bisa main hukum sendiri, menyakiti orang lain kan itu mengancamnya juga nyawa ya gitu kan, tindakan yang pelakunya lakuin gitu. Jadi supaya nggak terjadi di mana-mana lagi, jadi orang tahu sekarang kalau mau bersikap seperti apa ke orang lain, mereka akan paham kalau di Indonesia tuh ada hukum, jadi nggak bisa main hakim sendiri seperti kejadian yang tadi. Kak, membuka mediasi atau jalan damai nggak Kak, atau tetap jalan proses hukumnya walaupun nanti seandainya si pelaku meminta maaf gitu? Aku nggak kebayang karena bukan aku yang ngalamin langsung, jadi nanti yang penting ketemu dulu sama pelakunya, makanya aku berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu. Nanti urusan mau gimana kan karena yang ngalamin langsung bukan aku tapi Faisal, nanti ya aku serahkan ke dia juga ya. Cuman aku ya pastinya kan harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu, harus ada efek jerahnya juga. Tapi sempat sampai mengganggu kakak lagi ibadah di sana nggak sih Kak dengan kejadian ini Kak?
buat aku lagi di tempat terbaik untuk minta pertolongan sama Allah, karena baik anak, harta atau apapun kan semuanya bukan milik aku ya. Jadi emang aku cuma dititipin sama Allah, jadi walaupun aku lagi jauh ya aku balikin lagi sama Allah aja. Kak, ada rencana untuk komunikasi sama saksi yang di TKP? Kan kabarnya ada juru parkir yang bantu ngelerai dan bahkan ada ibu yang meluk Kala. Aku udah minta tolong orang kantor sih buat nyari tukang parkirnya juga, karena polisi juga udah nanya saksinya siapa aja dan lain-lain, jadi pasti akan berkabar sama mereka semua yang ada di sana. Oke. Oke, selamat.